Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kekuatan, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa memang hari ini adalah hari ke-18 di bulan Ramadan. Yang mudah-mudahan kita semua selalu menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu memberikan hidayah dan taufiknya, dan mudah-mudahan keikhlasan kita dan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengacu kepada surat Al-Baqarah ayat 183, ada kalimat yang berbunyi kutiba alal ladzina min qablikum. Artinya telah diwajibkan juga saum ini kepada orang-orang sebelum kalian. Orang-orang di sini bisa disebutkan para nabi dan para rasul. Kenapa? Karena kalau kita melihat sejarah atau kisah atau penjelasan-penjelasan Al-Quran tentang kisah para nabi dan rasul, maka ada nabi yang melaksanakan saum seumur hidupnya. Kita mah hanya melaksanakan saum itu 30 hari dalam 360 hari. Artinya dalam 1 tahun 360 hari itu hanya 30 hari kita melaksanakan saum yang wajibnya. Kalau yang sunnahnya ditambah, alhamdulillah. Bahkan kalau dihitung dari 12 bulan, kita hanya 1 bulan melaksanakan saum Ramadan ini. Nah, kalau kita melihat keteladanan para rasul, contoh para rasul, bahkan rasul yang benar-benar menjadi pelajaran kesolehan bagi kita, maka diantaranya yang melaksanakan saum seumur hidupnya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Berapa usia Nabi Nuh alaihissalam? Nabi Nuh alaihissalam berusia 950 tahun. Jadi kalau dikurangi dengan masa balik 940 tahun. Dan Nabi Nuh alaihissalam ini melaksanakan saum seumur hidupnya. Makanya jaminan bagi orang yang melaksanakan saum: 1. Sehat, 2. Panjang umur, 3. Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan menempatkan dia di tempat yang paling mulia, yaitu orang-orang yang bertakwa. Lalu yang kedua, Nabi Daud alaihissalam. Berapa usia Nabi Daud alaihissalam? Nabi Daud alaihissalam berusia 100 tahun. Sama, Nabi Daud juga melaksanakan saum seumur hidupnya. Cuma mungkin berbeda karena usianya juga berbeda. Kalau Nabi Nuh alaihissalam melaksanakan saum setiap hari, kalau Nabi Daud alaihissalam melaksanakan saumnya walaupun seumur hidupnya tapi selang-seling 1 hari. Makanya kita disyariatkan dengan saum sunnah yang namanya saum Daud. Nah, itulah saum sunnah Nabi Daud yang dilaksanakan oleh Nabi Daud selama seumur hidupnya dan umurnya 100 tahun. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam berusia 200 tahun. Tetapi Nabi Ibrahim melaksanakan saum beda dengan Nabi Nuh alaihissalam, beda dengan Nabi Daud alaihissalam. Bedanya apa? Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan saumnya itu dalam 1 bulan 3 hari, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 di bulan Hijriah. Dan itu salah satu saum sunnah yang disebut dengan saum Ayyamul Bid. Jadi kalau kita melaksanakan keteladanan para nabi dan para rasul itu termasuk saum yang memang sebelumnya sudah disyariatkan oleh Allah kepada para rasulnya. Dan yang keempat, ada nabi yang sama juga melaksanakan saum seumur hidupnya.
Siapa nabi ini? Namanya Nabi Bashar. Mungkin kita nggak kenal. Nabi Bashar ini adalah salah seorang nabi yang termasuk di dalam 25 rasul. Karena kalau dihitung secara keseluruhan dari berbagai sumber referensi, bahwa nabi itu berjumlah 124.000 orang. Dan yang menjadi rasul itu 315 orang. Ada yang mengatakan 314 orang, ada yang mengatakan 313 orang. Tetapi yang tercatat di dalam Al-Qur'an, nabi dan rasul itu hanya 25 orang, karena mungkin ada kelebihannya, ada kemuliaannya, ada keteladanannya, ada kesabarannya, dan ada contoh yang bisa diambil oleh kita sebagai umatnya. Siapa Nabi Bashar ini? Nabi Bashar ini adalah orang yang suka melaksanakan saum di siang hari dan melaksanakan sholat di malam hari. Kenapa melakukan hal seperti itu? Dan itulah yang disebut dengan contoh keteladanan dari para nabi dan para rasul. Siapa Bashar ini? Bashar ini adalah seorang manusia atau seorang hamba Allah yang dapat melaksanakan syarat dari sayembara seorang raja, yang raja itu sudah tua renta, yang raja itu sudah lansia, yang raja itu dianggap sebagai raja yang bijaksana karena rakyatnya merasa tentram, aman, sejahtera, bahkan rajanya adil, dan negaranya negara yang subur makmur, gemah rifah. Tapi raja ini tidak punya keturunan, maka salah satu syarat untuk mencari keturunan itu, syaratnya adalah dia harus memenuhi syarat orang yang suka melaksanakan saum di siang hari dan orang yang suka melaksanakan sholat di malam hari. Maka Bashar inilah yang sanggup melaksanakan syarat itu dengan seleksi per bulan, per 2 bulan, per 3 bulan, atau masa training. Benar enggak ini saumnya, benar enggak ini sholatnya. Nah, setelah masa training itu, maka jadilah Nabi Bashar ini menjadi ahli waris dari kerajaan tersebut, bahkan diangkat menjadi anak angkat dari raja tersebut. Siapa nabi ini? Nabi ini dikenal dengan Nabi Zulkifli alaihi salam. Kenapa berubah? Karena Bashar ini orang yang soleh, kesanggupannya melaksanakan syarat sebagai orang yang soleh, menjadi contoh bagi kesolehan masyarakat waktu itu, dan menjadi contoh bagi rakyat yang ada di zamannya, maka berubah namanya menjadi Nabi Zulkifli alaihi salam. Maka itulah nilai-nilai kemuliaan dari seorang nabi, dari seorang rasul yang melaksanakan perintah Allah, yang melaksanakan ketaatannya kepada Allah, dan yang melaksanakan keteladanan, yang akhirnya kita juga dapat melakukan ini. Untungnya kita mah hanya 30 hari. Nah, mudah-mudahan kisah para nabi dan para rasul ini menambah keimanan kepada kita, menambah ketakwaan kepada kita, dan menambah nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.